Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana 'an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati segenap alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, segenap takmir masjid An-Nur Masyarakat, Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama tadi bersyukur kepada Allah. Sore hari ini sambil menunggu datangnya waktu buka puasa, kita duduk bersama di majelis ilmu untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk pikir sejenak, yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Dan teriring doa dari saya, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan sampai sekitar 7 menit atau 8 menit jelang buka puasa kita isi majelis ini dengan taklim dan juga dengan doa bersama nanti. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ini berpuasa, dan Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa itu insya Allah sehat, insya Allah badannya malah justru kuat, insya Allah justru dengan puasa itu menunjukkan bahwa kita ini hidupnya baik-baik saja. Mudah-mudahan sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama, mengapa puasa itu menggunakan kalender Hijriyah, tidak menggunakan kalender Masehi? Kenapa puasa itu harus di bulan Ramadan? Kenapa puasa itu tidak di bulan Desember saja? Misalnya begitu. Begini Bapak Ibu sekalian, andaikan puasa itu menggunakan kalender Masehi dan kemudian ambil contoh misalnya puasa itu bulan Desember, maka di Australia puasa itu selalu musim panas, sedangkan di Eropa puasa itu selalu musim dingin. Akan selalu begitu Pak, kalau puasa itu menggunakan kalender Masehi. Di belahan bumi lain ada satu masa, ada satu musim di mana mereka mengalami malam hari yang lebih panjang dibandingkan siangnya. Ada satu bumi salah satu belahan bumi yang di situ mengalami musim siang, musim panas yang siangnya lebih panjang dibandingkan malam hari. Maka bentuk dari salah satunya keadilan Allah adalah Allah mensyariatkan puasa ini ada di bulan Ramadan supaya seluruh manusia di bumi belahan manapun mampu melaksanakan puasa, menjumpai bulan puasa, kadang-kadang musim dingin, kadang-kadang musim panas, kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim panas. Nah, kita di Indonesia yang berada di garis khatulistiwa ini 5 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita puasa di musim hujan, jadi rodo enak. Tapi nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, Bapak Ibu, kita akan berpuasa nanti di puncak musim panas antara September sampai bulan Juni. Itu pas musim panas. Maka ini supaya adil Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim panas. Satu itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua begini Bapak Ibu, ya. Yang kedua bahwa Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, di antara ibadah tambahan, ibadah sunnah sebagai pendukung, sebagai pemberat timbangan kita di bulan Ramadan, mari diperbanyak membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, ada majelis tadarusan, ada ngaji sendiri baca Al-Quran. Itu dalam rangka kita mengisi Ramadan ini dengan bacaan Al-Quran. Kita semakin belajar Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ilmunya semakin banyak. Ya, justru semakin banyak belajar Al-Quran, saya pribadi kalau belajar tafsir itu Bapak Ibu semakin banyak membaca, menunjukkan semakin bodoh bahwa ilmu ini terlalu luas untuk dipelajari. Ini bagian kedua Bapak Ibu sekalian, mari dibiasakan di dalam rumah kita, yaitu diisi dengan bacaan Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa meneladani seperti halnya para ulama salaf. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, yaitu misalnya 10 kali. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran. Bagi kita minimal Bapak minimal mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Berarti 1 hari adalah 1 juz minimal. Poin yang ketiga ngaji kita sore hari ini Bapak Ibu sekalian adalah bahwa dalam satu riwayat disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid setelah waktu syuruk. Jadi kalau dikonversi ke Indonesia, ya mungkin sekitar jam 6 pagi. Pulang masuk ke rumah, Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hal inda syai', hai Aisyah, apakah di rumah ada makanan? Apakah ada satu makanan?" Aisyah menjawab, "Tidak wahai Rasul, di rumah tidak ada makanan apapun." Karena Nabi mendengar bahwa Aisyah menjawab tidak ada makanan, maka Nabi seketika itu juga Nabi meniatkan puasa. Ini dalil bahwa puasa sunnah itu boleh niatnya disusulkan pada subuh, boleh dimulai dengan tidak tanpa atau tanpa sahur, boleh tanpa sahur, Pak. Ya, ini kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib memang Nabi berkata, memang Nabi bersabda untuk puasa wajib, ya. Nabi bersabda begini. Kalau saya waktu masih kecil di Jogja, Pak, jam 3 pagi itu ada tarhimnya begini. Ayyuhan nuwam qumu lil falah. Hei orang-orang yang tidur, ayyuhan nuwam qumu, bangun, lil falahi, untuk menjemput kemenangan. Tasahharu, hadisnya Nabi ini. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, tasahharu, fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya di dalam sahur ada barokah. Satu, berkah syariah, yang kedua berkah badaniyah. Kok disebut berkah syariah? Kenapa? Sebab umat zaman dahulu itu kalau mau puasa tidak dimulai dengan sahur. Begitu dia bangun tidur langsung sepat itu mulai puasa. Itu umat zaman dulu, Pak. Umat sebelum kita itu, Pak. Okay? Kalau puasa begitu bangun langsung otomatis start sahurnya, start puasanya. Maka kita pertama kali, Pak, sahur. Kenapa? Sebab dengan sahur itu ada berkah syariah, yaitu berkah mengikuti sunnahnya Nabi. Yang kedua disebut berkah badaniyah. Dengan sahur badan kita akan lebih kuat untuk puasa. Maka ada 2 berkah di situ. Satu berkah syariah, yang kedua berkah badaniyah. Ya.
Kalau puasa wajib niatnya sebelum fajar, niatnya sebelum subuh. Yang kedua dimulai dengan sahur. Maka untuk puasa sunnah, Nabi tadi di dalam hadis itu adalah Nabi puasa sunnah tidak dimulai dengan sahur. Yang kedua niatnya disusulkan. Sebab pada subuh ketika Nabi pulang ke rumah tidak ada makanan. Oke? Pada kesempatan hari yang lain Nabi pulang dari luar rumah, Nabi pulang ke rumah. Begitu Nabi pulang ke rumah siang hari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasul, kita mendapatkan hadiah makanan. Makanannya adalah hais. Hais itu adalah kurma, susu kering, samin, minyak samin, Pak. Jadi itu dari Nabi. Ada hadiah kurma, susu kering, samin. Ya, Nabi berkata, Aisyah, tadi pagi aku puasa, tapi karena di rumah siang hari ini ada hadiah makanan, maka puasa sunnahku aku batalkan. Ini dalil Pak bahwa puasa sunnah bisa dibatalkan. Tapi perlu diingat, perlu dicatat Pak, Nabi membatalkan puasa sunnah itu kita mengetahui bersama Nabi itu lebih banyak laparnya dibandingkan kenyangnya. Sebaliknya kita ini lebih banyak kenyangnya dibandingkan laparnya. Jadi nek Nabi membatalkan puasa sunnah wajar. Nek kita puasa sunnah jarang-jarang. Mosok puasa sunnah setahun cuma 2 kali, puasa Arafah sama puasa Muharram. Pas puasa sunnah seperti itu diajak temannya, Pak Widi ikut saya. Kemana Pak? Makan siang. Saya puasa. Malah puasa sunnah dibatalkan itu aneh. Nek Nabi membatalkan karena Nabi lebih banyak laparnya. Kembali kepada makanan hais itu Bapak Ibu sekalian, bahwa begini Bapak Ibu, ya, standar makannya Nabi itu adalah standarnya nutrisi dan gizi. Jadi standar makannya Nabi, standarnya nutrisi dan gizi. Nah, kita ini orang Jawa, kalau makan standarnya bukan nutrisi dan gizi, tetapi standarnya adalah wareg. Gitu Bu? Gitu ya? Standar makanan wong Jawa itu wareg, bukan nutrisi dan gizi. Apa akibatnya Bapak Ibu sekalian? Contoh begini, Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Nabi itu kalau makan, makanannya selalu fresh. Artinya, kalau Nabi makan, dihabiskan. Kalau Nabi tidak habis, mesti Nabi ngajak para sahabat untuk dimakan bersama-sama. Itu artinya Nabi tidak pernah menimbun menyimpan makanan. Nah, kita ini wong Jawa, yang Jawa ini, orang Jawa ini biasanya kalau sahur penuh kehangatan. Ngerti gitu kan? Jadi sayur udang dina, jangan lodeh dina, tahu bacem dina, sambal tumpang dina, sambal terong dina. Bapak Ibu, makanan itu kalau diingat apakah tambah enak? Betul Bu? Makanan kalau dianggap tambah enak, betul? Betul, tetapi mineral dan vitaminnya turun, betul? Kalau nggak percaya jangan tanya Pak Widi yang dia dari di rumah sakit ketemu ahli gizi. Nah, Pak Widi di rumah sakit RSUD tiap hari ketemu ahli gizi. Maka makanan yang dihangatkan itu secara vitamin dan mineralnya turun. Apalagi ibu sekalian, bapak-bapak, menghangatkan sayur gudeg, nanti gudegnya hitam, gosong dengan kendil, gosong dengan kendil, atau bakar iwak sampai hitam-hitam nih Pak. Itu malah justru ahli gizi mengatakan itu potensi mengandung karsinogen. Karsinogen adalah zat-zat yang memicu pertumbuhan sel kanker. Ini Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, kenapa orang-orang tua kita itu dulu sehat-sehat? Karena orang tua kita itu dulu makannya adalah buluk, lepas buluk ya Pak. Buluk calon kambil dia. Itu kalau zaman dulu kan diparut, digawe botok.
Maka orang zaman dulu karena makanannya dulu tidak diabetes, tidak kolesterol, tidak asam gula. Kenapa orang dulu jarang sekali mencret, sebab kalau dulu mencret makanannya babal. Babal itu calon bodybuilder. Pernah ngerasain gitu ya? Calon bodybuilder, makan sehat Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu, bahwa dengan puasa ini harusnya kita ini semakin sehat. Apa buktinya? Saya yakin hampir semuanya kalau di bulan Ramadan itu secara umum berat badannya turun, betul Pak? Turun. Tapi turunnya hanya 1 bulan ini, ya kan? Begitu lebaran dapat 5 hari, karena lontong over ya naik lagi, ya naik lagi Bapak Ibu sekalian. Bagian ketiga dari pengajian ini Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak. Ini Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat cara ulama berfatwa. Ada anak di Aljazair bertanya kepada seorang, bertanya kepada 2 ulama. Satunya adalah Syekh Musa Ismail, satunya ulama yang lain Pak. Anak ini bertanya kepada ulama pertama, Syekh, bapak saya menderita penyakit Alzheimer. Alzheimer itu penyakit di bagian otak, sehingga orang itu menjadi lupa. Ingat Alzheimer. Nah, karena anak ini bertanya kepada ulama pertama mengatakan, ya, anak ini bertanya, Syekh, bapak saya kena Alzheimer, sehingga kadang-kadang kalau siang hari itu, padahal niatnya sahur, siang hari beliau makan beliau. Ketika ditegur, beliau malah ingat, oh ini puasa, karena kena penyakit itu Pak. Karena penyakit itu, Pak, bukankah bapak puasa kok makan? Oh ini puasa loh, lagi diturunkan dirinya, lagi diturunkan makanannya Pak. Maka yang pertama ulama pertama menjawab, bapakmu telah terkena penyakit lupa. Bapakmu lebih dekat kepada penyakit di mana dia lebih pada penyakit semacam seperti gila. Maka karena bapakmu seperti itu, bapakmu tidak wajib puasa. Pertama Pak, anak ini tidak puas, bertanya kepada ulama yang kedua, Syekh Musa Ismail. Syekh, bapak saya terkena penyakit Alzheimer, bagaimana hukumnya Syekh? Maka Syekh Musa Ismail jawab pun menentang. Kalau bapakmu pagi hari dia sahur, kok siang hari dia makan, maka ketika dia makan itu bayarkan fidyahnya. Bapakmu tidak gila, bapakmu hanya dia sakit. Kan beda Pak, satunya menghukumi sebagai orang gila, satunya menghukumi dia sebagai orang yang sudah sakit, maka hanya cukup membayar fidyah saja. Ya, begitu fatwa ini dikeluarkan oleh Syekh Musa Ismail, dilaporkan pada ulama pertama. Ulama pertama ketika mendengar jawaban ini nangis. Alhamdulillah, beliau adalah betul-betul alim, Syekh Musa Ismail. Ya, beliau mendahulukan takwa daripada fatwa, mendahulukan takwa dibandingkan fatwa. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Fatwa itu dilihat, tidak semata-mata langsung dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, dulu pernah ada fatwa, fatwa laki-laki dilarang pakai sempak. Dulu pernah ada fatwa laki-laki dilarang pakai sempak. Alasannya waktu itu fatwanya adalah sebab laki-laki yang pakai sempak itu tasyabuh bin nisa, menyerupai perempuan. Betul. Kalau ingin ngetos Pak, hari yang bapak-bapak ngetos, Pak, zaman dulu simbah-simbah kita tahun 60-an, 70-an, tahun 60-an Pak, tahun 50, tahun 60, apa bapak simbah itu menggunakan celana dalam Pak? Enggak kan? Enggak, dia hanya pakai celana kolor hitam Pak. Nah, tapi fatwa itu kemudian dicabut. Fatwa itu kemudian dicabut. Lanjut kembali kepada masalah puasa ini Bapak Ibu sekalian. Masalah ini, kalau kita bayar
fidyah sama zakat fitrah itu jangan dicampurkan. Misalnya bayarnya pakai beras Pak, ya. Ada jamaah membayar kepada panitia, Pak panitia, saya membayar zakat fitrah sekaligus fidyah saya misalnya. Maka Pak, fidyahnya yang mana, zakat fitrahnya yang mana, harus jelas karena ini sama-sama wajib. Fidyah itu wajib, zakat fitrah itu wajib. Ya Pak, sama-sama wajib, maka dipisah. Itu satu. Yang kedua, kemarin saya pagi itu pengajian, saya ditanya jamaah, Pak Lukman, istri saya kemarin itu meninggal, tapi sempat menjumpai bulan Ramadan. Apakah istri saya kemudian wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Saya jawab, ya. Istri yang menjumpai bulan Ramadan meskipun hanya 1 hari, maka besok sebelum Lebaran dibayarkan zakat fitrahnya. Begitu juga ibu-ibu yang hamil hari ini, ibu-ibu yang hamil, kok kandungan bayinya usianya di atas 4 bulan, kan berarti sudah ditiupkan roh itu Pak. Maka meskipun masih di dalam perut, maka kemudian dibayarkan zakat fitrahnya. Bayi yang lahir sebelum Idul Fitri, ya kan? Sebelum Idul Fitri sudah lahir, meskipun bayi itu mati karena dia lahir di bulan Ramadan, maka dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, masalah berikutnya begini Bapak Ibu sekalian. Andaikan Bapak Ibu, saya memiliki plastik zakat fitrah jumlahnya 5. Cobi panjenengan perhatikan, plastik pertama isinya beras. Plastik kedua isinya beras sama telur daging. Plastik ketiga beras, telur, daging, sarden. Plastik keempat beras, telur, daging, sarden, susu, kecap, nugget. Plastik kelima beras, daging, susu, telur, nugget, kecap, ditambahin duit 1.000. Kira-kira Bapak Ibu sedoyo, kalau jenengan sebagai pembayar zakat fitrah, jenengan pilih plastik 1 atau kelima? Jenengan sebagai pembayar pilih plastik ke-1 atau kelima? Andaikan dibalik Bapak Ibu sekalian, andaikan panjenengan sebagai penerima pilih plastik 1 atau kelima? Boleh pas nombor yang nyanyi Pak. Ya pikirnya pas nombor 5 Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, oleh karena itu pemberian itu ya di dalam Islam kenapa disebut dengan sedekah? Sebab sedekah itu satu kata dengan sinkun yang artinya kejujuran. Artinya kejujuran. Kalau punya tabungan 80 juta, gitu, kan itu sudah sampai pada nisabnya emas, okay? Maka 80% kalikan 2,5. Pinten zakatnya Pak? 80 juta kalikan 2,5%. Berarti selawe ting 10. Gitu Pak? Pinten itu? Hah? Pinten? 200.000. 200.000 Pak? Semua pergi? Hah? 2 juta? 2 juta 2 juta ya, uang selama ini uang 2 juta bukan 200.000. 200.000 ini udah kan Pak? Ini udah 8 juta ya, 1 juta 25.000 ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ada kejujuran di dalam diri kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini soal sering sekali ditanyakan di masyarakat. Pak Lukman, saya mau masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid sekaligus qobliyah subuh, tapi waktunya mepet tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit, padahal saya ingin mengerjakan 2 sunnah, 1 sunnah tahiyatul masjid, 2 qobliyah subuh. Maka bolehkah 1 sholat tapi niatannya 2? Niatannya tahiyatul masjid sekaligus qobliyah subuh. Karena ini sama-sama sunnah Pak, tidak masalah, mau sama-sama sunnah. Yang tidak boleh itu wajib sama wajib. Pajak motor sama pajak mobil kertasnya 1 Pak. Itu boleh keluar Pak.
Pajak motor sama pajak mobil STNK-nya satu. Pak ini bayar apa itu pajak mobil sekaligus pajak motor, tapi suratnya satu baru ini tekor. Ya harus dipisah karena sama-sama wajib. Tapi yang sunnah sama sunnah boleh. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ini adalah memberikan zakat kepada saudara yang itu masuk dalam lingkungan keluarga kita yang dekat. Ya, Pak Lutfi, saya punya zakat mal, tapi adik saya lebih butuh. Sebab kalau tidak saya berikan bantuan, adik saya malah hutang kepada orang lain atau kepada yang lainnya, Pak. Bolehkah zakat saya berikan kepada adik saya? Boleh. Itu pahalanya dua, satu pahala zakat, yang kedua pahala silaturahmi. Ya, pahala silaturahmi itu yang kedua. Ya, pahala zakat sekaligus pahala silaturahmi. Ya, nek atasnya wajib, bawahnya sunnah boleh. Ya, atasnya wajib, saya bayar zakat sekaligus niatannya adalah sedekah kepada adik misalnya. Ya, tapi cara mengungkapkannya Pak dalam hati ya. Bismillah, ya Allah ini zakat saya, zakat mal saya. Tapi gandeng kalau ini nyampe takai jubit lebaran satu keluarga. Ya, memberinya adalah kebahagiaan, tetapi caranya adalah memberinya adalah kebaikan, tetapi caranya adalah kebahagiaan. Caranya kebahagiaan, nyampe lebaran adik apa lebaran satu keluarga. Itu kan bahasanya lebih elegan. Meskipun niat dalam hati adalah zakat mal. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya setelah masalah zakat adalah masalah ini Pak. Suatu hari Imam Malik itu sedang mengajar di depan para murid-murid. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ada rombongan gajah itu masuk kota Madinah. Maka jamaah ngajinya Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik itu bubar dari masjid, meninggalkan Imam Malik untuk melihat rombongan gajah. Suaranya menggetarkan, debu-debunya naik ke langit, maka penghuni masjid itu, murid-muridnya Imam Malik bubar meninggalkan majlis. Hanya tinggal satu murid yang tersisa, namanya Yahya bin Laith. Maka dia duduk di situ sendirian, ditanya oleh Imam Malik, teman-temanmu keluar dari majelis ini itu melihat gajah. Kenapa kau hanya duduk diam di sini saja, nak? Maka murid ini menyampaikan, bahwa Imam, saya datang ke Madinah untuk melihat Anda, bukan melihat gajah. Saya ke Madinah untuk belajar ilmu agama, bukan untuk melihat gajah. Maka ungkapan itu Pak terkenal di masyarakat Timur Tengah, disebut sebagai gajah-gajah Ramadan. Dan kita sering Pak ada istilah gajah-gajah Ramadan. Apa itu gajah-gajah Ramadan Bapak Ibu sekalian? Kita puasa baru dapat 10 hari sudah mikir ke THR. Puasa baru dapat 15 hari sudah mikir ke baju baru. Puasa 20 hari sudah mikir ke makanan lebaran. Harusnya kalau puasanya semakin banyak, jamaah tarawihnya semakin banyak. Ini nanti tanggal 15 kesekian, jamaah tarawihnya tambah, softnya semakin maju. Ya, bukan maju berkembang, tetapi maju berkurang jumlah jamaahnya. Nah, itu disebut sebagai gajah-gajah Ramadan. Maka kita ini fokus Pak, ya, ibadah di bulan Ramadan. Kita jangan sampai kemudian mau disebut sebagai Ramadaniyun, orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ya, Bishr al-Hafi berkata, "Bisal qaumu alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan." Sejelek-jelek orang adalah orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya istiqomah sampai akhir Ramadan ini lancar semuanya, sehat semuanya. Oke? Saya Bapak Ibu sekalian yang puasa ini sudah takziah 4 kali Pak. Ketika saya takziah kepada jamaah ngaji, jamaah masjid itu, istrinya menyatakan, Pak Lutfi, suami saya itu berharap
bisa menjumpai Ramadan sampai akhir. Ternyata takdir berkata lain, sudah meninggal duluan suami saya. Maka kita yang diberi kesempatan puasa ini Pak, disyukuri betul. Belum tentu tahun depan semua orang ini diberikan kesempatan yang sama untuk Ramadan. Belum tentu kita diberikan kesempatan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Okay? Yang berikutnya hadis begini, okay? Supaya ini Bapak Ibu sekalian, nanti panitia zakat fitrah, nanti panitia zakat mal, apapun tugasnya yang diberikan oleh takdir, begini Pak, kita perlu menyampaikan pada masyarakat. Ada satu hadis Nabi begini, ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laisa fi wajhihi us'atu ahmin. Orang yang dia meminta-minta, orang yang dia pekerjaannya meminta-minta itu, besok datang di hari kiamat wajahnya tidak ada dagingnya, alias wajahnya hanya tengkorak saja. Pak, minta-minta itu, pengemis itu, hadisnya ini menyatakan orang yang minta-minta itu besok datang pada hari kiamat, yaitu wajahnya tidak ada dagingnya, artinya hanya tengkorak saja. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan pada masyarakat kita, pada warga kita, jangan sampai kita ini punya masjid besar, kok ada warga kita yang ngemis, ada warga kita kok rebutan zakat fitrah. Nah, ini mumpung ada Pak Takmir, ada bendahara, ada Pak Sekretaris juga ada Pak ya, Sekretaris ada ini ya. Ini Bapak sekalian, saya dulu ketika datang pertama kali ke Seragen, ditunjuk jadi takmir Pak. Warga kampung saya yang sholat hanya 40% Pak. Balik, yang sholat hanya 60%. 40% warga belum sholat. Maka momen Ramadan ini adalah momen mensolatkan warga. Maka bagaimana caranya Bapak sekalian? Warga yang tidak sholat itu, ketika mereka menjelang Idul Fitri ini, saya berikan atas nama takmir masjid, memberikan zakat fitrah lebih banyak Pak. Sehingga sholat-sholat itu Pak, tidak diakeh, ditambahin duit. Saya suka satu-satu ketemu, assalamualaikum Pak Di, assalamualaikum Budi. Ini atas nama takmir masjid, ini memberikan zakat fitrah sekaligus uang untuk beli lauk. Loh, Pak Umar kok saya diberikan beras 25 kilo Pak Di, besok sholat Pak Di. Maka sekarang 100% sholat Pak. 100% sholat Pak. Kenapa? Disapa oleh takmirnya Pak. Nah ini masih ada PR di kita, Bapak Ibu sekalian, warga kita mungkin ada 1-2 yang belum sholat. Caranya itu. Cara yang kedua saya dulu Pak, siapa warga yang belum sholat karena tidak bisa membaca bacaan sholat, maka masjid akan mengirimkan orang yang bisa mengajari bacaan sholat. Nanti yang bisa mengajari bacaan sholat, saya berikan dari saya pribadi uang 250.000 Pak. Saya waktu itu menyampaikan, yang mau mengajari warga yang belum bisa sholat, saya bayar 250.000. Saya tidak ambil dari uang infak, tapi dari kantong saya pribadi. Maka kemudian warga yang sudah bisa sholat itu mengajari warga yang belum sholat. Akhirnya ketika warga sudah sholat semuanya Pak, siapa yang kemarin mengajari Pak Di ini, yang mengajari Pak Di ini uangnya saya siapkan. Gak usah Pak Lutan, gak usah, itu jadi pahala saya. Hanya kemudian warga semuanya sholat. Ya, ini bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, kesempatan bagi kita untuk mendekatkan masyarakat itu dekat dengan masjid, ya, kemudian menjalankan rukun Islam, ya, yaitu syahadat, sholat, puasa, syukur-syukur, zakat fitrah dan zakat mal. Ini persiapan waktu buka puasa Bapak Ibu sekalian. Mari dioptimalkan 10 hari akhir nanti sebelum Ramadan berakhir, kita gunakan untuk i'tikaf. Khususnya Bapak Ibu sekalian, sholat malam yang jam 2 malam ada apa bedanya? Tahun ini? Nah, coba diinisiasi meskipun setengah jam, okay? Meskipun setengah jam, nggak apa-apa Pak Reni. Kan imamnya ada tuh di sini, imamnya ada. Atau Bapak Ibu sekalian ada sholat malam, okay? Misalnya di uji coba besok itu sholatnya 30 menit dulu atau 40 menit. Tahun berikutnya ditambahin Pak.
Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Kita merasakan Bapak Ibu sekalian, Allah mengangkat derajat kita karena 3 hal. 1, karena menjalankan ketaatan. 2, karena mengalami musibah atau penyakit. Yang ketiga, karena perang. Nek corong perang itu berat, keras, dan kita sedang tidak mengalami itu. Yang kedua, mengalami musibah atau bencana, insya Allah tidak. Semakin tidak ada banjir, tidak ada gempa, alhamdulillah. Maka di saat kita sedang waras sehat ini, kita diangkat derajat oleh Allah melalui jalan ketaatan. Maka puasa ini mengangkat derajat kita, sholat ini mengangkat derajat kita, baca Al-Quran ini mengangkat derajat kita, mencari ilmu agama adalah mengangkat derajat kita. Oke, matur suwun Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, diberkahi rezekinya, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, berkumpul kembali nanti lebaran bersama seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selamat semuanya. Oke, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas la raiba fihi innahu la yukhlifu al-mi'ad. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li dhurriyyati inni tubtu ilaika minal muslimin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tasbihatana wa tilawatana wa sadaqatana wa sa'iru a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbikal quddus subbuhul quddus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun, kita tutup dengan doa menjelang buka puasa. Dan tadi doanya semuanya boleh diamalkan. Allahumma laka sumtu boleh, karena itu doanya 4 madhab. Ya, Allahumma laka sumtu boleh diamalkan, boleh Pak, karena itu doanya 4 madhab. Ya, dan berdoa boleh karena itu hadis. Ya, bareng-bareng monggo basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabal zama'u wa talatil urubu wa tarakal ajlu insyaallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sekalian menuju ke